semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Gimana teman-teman, masih mau dengerin perasaan si dia? Udah nggak mau nyimas? Oh oke. Kalau yang udah nggak mau, nggak apa-apa, nyimak aja ya. Tapi ini adalah topik yang paling menyenangkan, bukan? Asik. Oke, kita lihat ya. Duh. Oke, sepertinya antara kamu dan dia ini sudah ada perpisahan ya. Ini terakhir mungkin kalian marahan atau memang ada yang bikin tersinggung ya. Akhirnya memutuskan untuk menjauh. Ini bisa jadi sih energi kamu ya. Oke, kita bahas satu persatu apa saja ya energi yang lagi dia rasain. Emosi sih kalau aku lihat lebih ke apa ya, kayak nggak bisa ngendaliin diri dia, gregetan gitu. Mungkin ada kata-kata kamu yang bikin dia ini tersinggung tuh kan, bener ya, nyambung dengan The Tower ini. Kayak ada kata-kata yang bikin dia itu kayak direndahin, ngerasa direndahin gitu ya sama kamu. Ini mungkin maksud kamu tuh baik, tapi dia tanggapannya berbeda ya, pandangan dia tuh berbeda. Oke, dia masih jengkel hatinya ya, setelah tidak berkomunikasi dia masih jengkel. Oke, ini juga nggak terlalu dia rasain gitu ya. Kadang jengkel, marah, kadang kangen gitu ya. Kadang juga butuh kamu, pengen cerita banyak hal, pengen mengadu. Kan kayaknya aku lihat juga dia nyaman banget sih sama kamu. Di sini ada Six of Cups ya. Terkadang dia itu juga nunggu-nunggu kamu ya. Kayaknya kamu bakal balik lagi dia setelah marah. Tapi nyatanya mungkin udah terlalu lama ya. Bisa jadi hubungan kamu sama dia sudah tidak komunikasi 8 sampai 6 minggu ya, atau mungkin lebih dari itu ya. Di sini kamu tuh tempat yang nyaman buat dia ya. Sharing apa aja cocok, nyambung gitu. Ada ketergantungan juga dia sama kamu karena memang biasa apa-apa ceritanya ke kamu gitu. Dan saat ini kamu ngejauh kayak apa ya, kayak ada dalam perasaannya itu tumbuh kayak sifat angkuhnya juga muncul gitu ya, walaupun tanpa kamu dia juga bisa gitu ya, dia ngejalanin hidup ini juga bakal bagus kok gitu ya. Tapi sekali lagi dia selalu pantau kamu kok ya. Nggak ada berita, nggak ada komunikasi dari dia, tapi dia mantau kamu terus. Nggak mau dicari terus sama dia, bahkan mungkin untuk yang kesekian kalinya kamu sadar itu ada sesuatu yang mengganggu media sosial kamu, mungkin kamu rasa itu dia ya. Entah, mungkin kamu juga punya feeling ya, ada perasaan lah, nggak mungkin ya, kamu kan kenal sudah dekat lama, nggak mungkin tidak tahu itu dia gitu ya. Dan betul banget gitu, ini mungkin udah keberapa kalinya dia buat yang baru ya, demi buat memantau kamu terang-terangan gitu ya. Dan ya kamu pasti ngerasain lah frekuensinya ya, karena memang getaran perasaan itu tidak bisa ditutupi ya. Alam semesta tuh kayak nyambungin gitu, kayak ngasih kode. Aku percaya bahwa teman-teman di sini punya spiritual atau punya kemampuan atau intuisinya memang hebat-hebat semua ya. Karena kebanyakan orang-orang yang menyukai tarot gitu ataupun lintrik itu adalah orang-orang yang sebetulnya itu basic banget, dia udah mulai sadar spiritual ya, udah mulai sadar tentang
kelebihan dirinya ya, ada intuisi dia yang belum terasah tapi benar-benar tajam gitu ya. Memang udah tajam, cuman nggak pernah mencoba untuk mungkin apa ya, menyelami dunia spiritual, enggak ya, cuman ya basic aja, tahu, ngerti. Tapi kebanyakan orang-orang seperti ini dia punya basic manner yang bagus sih gitu. Makanya kayak seneng denger-denger yang kayak begini. Ada masukan tuh di kayak diterapin gitu ya. Padahal mau bener mau enggak dia 100% di otaknya itu disaring lagi. Ya enggak, teman-teman kalau ngeliat aku pasti disaring lagi kan. Enggak semuanya diresapi benar atau salah. Kadang nyambung, kadang juga iya bener. Kadang emosi sama aku ya. Ya itu yang terjadi sama penonton-penontonku. Aku tahu lah Aisyah. Aura-auranya tahu lah ya. Apalagi kalau orang-orang yang nggak pakai profil itu udah ngerti lah kenapa. Memang orangnya tidak ingin dikenal tapi punya kelebihan yang luar biasa ya. Kebanyakan loh, kebanyakan hampir. Mungkin kalau dibilang persentasi aku apa ya, kayak melihat 73% lebih ya subscriber aku ini feel atau intuisinya tajam dan pada kebukti gitu dalam kehidupan nyatanya benar. Ya ini ya, makanya kamu tahu lah dia pakai akun ke 101 ya, udah ngerti frekuensinya kebaca gitu ya, apalagi mungkin dari cara ngetiknya ya, tulisan atau entahlah ya namanya, kamu yang tahu dekat udah pasti ngerti. Dan saat ini dia selalu ngerasa bahagia, tahu nggak? Jadi mungkin uploadanmu atau mungkin juga gaya bahasamu gitu ya, kayak mencerminkan seakan-akan kamu sedang menjaga hubungan dengan dia. Menjaga hubungan artinya kayak kamu sedang merawat hubungan ini supaya tetap baik-baik aja gitu. Makanya mungkin bahasa-bahasamu bagus-bagus gitu ya, atau menyentuh perasaan dia seakan-akan dia GR kalau itu tuh buat diri dia ya. Mungkin seperti itu ya. Desain di sini kan ada sebuah harapan ya, bahwa hubungan itu kayak ada kemungkinan bagus, kemungkinan bisa sukses gitu ya. Kemungkinan hubungan ini akan jauh bisa membaik gitu ya kalau memang salah satunya ada yang mengalah, dan dia di sini teman-teman mau mengalah gitu ya. Demi apa? Bisa bersatu lagi dengan kamu. Oke, sekedar dekat aja tapi ini hanya sebuah plan yang dia mau jalani ya. Ada pergerakan soalnya dalam batinnya nih, kalau dia mau melakukan rencana gitu buat ya janji-janji atau mungkin mau komunikasi ke kamu gitu ya. Udah kayaknya sih ya, udah sering apa ya, kayak mungkin pakai topeng ya supaya kamu nggak terlalu lari gitu. Tapi kamu kayak sadar itu dia gitu ya, tapi nggak mungkin gitu ya. Kalau orang ini mungkin kebanyakan seperti punya usia yang cukup sudah dewasa ya, dia di atas kamu atau mungkin setara usianya. Kebanyakan ya, ini yang aku lihat dari kartunya, orang-orang yang sudah suhu ya atau mungkin dewasa lah gitu ya aku bilangnya, dan punya apa ya, kayak punya masalah dengan pribadinya gitu, orangnya sangat temperamen gitu, itu luar biasa. Tapi untuk kali ini dia bisa mengontrol ya, mengontrol emosinya gitu. Cuman ya kalian udah pada tahu kalau seorang yang saat ini emang sedang dekat sama kamu ini orang yang gampang tersinggung. Jadi suaranya tuh gampang parau dan gampang ngomong yang kasar gitu ya. Nggak enak banget gitu ya ada punya calon pasangan seperti ini. Wow gitu ya. Wow, apa salah saya Tuhan gitu ya. Iya nggak teman-teman? Orangnya pemarah banget sih ya, dan memang hubungan ini tuh ujiannya banyak sekali karena hidupnya jauh dari keberuntungan ya. Kayak Tuhan tuh masih belum kasih dia jalan sukses, sehingga dia ini emang sulit banget
bisa menghormati kamu. Karena sekali lagi dia ini kan orang yang berada dalam kesulitan. Mungkin tingkat pengetahuannya juga memang sudah luas, tapi dia tidak bisa menerapkannya di dalam hubungan dengan kamu. Jadi gampang emosi, gampang galakin kamu, terus ingkar janji, terus mudah berpaling ya. Ya, karena biasanya teman-teman, keuangan itu di dompet ya, itu akan selalu jadi apa ya? Tolak ukur seseorang deh mau bersikap. Biasanya kalau orang-orang yang punya banyak uang tuh obrolannya jarang sih ada yang sombong. Tapi kalau teman-teman memang ketemunya banyak orang yang sombong, mungkin perasaannya gampang tersinggung ya. Tapi kebanyakan orang-orang yang punya uang itu biasanya sopan-sopan. Bahasanya itu bisa itu ya, bisa ada iramanya enak gitu. Ya, terus bisa mengagungkan kamu gitu, mencintai kamu dengan penuh ketulusan, walaupun galak tapi galak manja, gimana ya, jadi kayak kamu tuh candu sama dia ya, candu dengan omelannya yang di nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini ya. Tapi malah jadi candu buat kamu ya, jadi kesenangan buat kamu sendiri ya, walaupun itu adalah sebenarnya sesuatu yang berbahaya, yang kelak akan membuat atau menjadi batasan di kemudian hari. Karena sikap dia kamu akan menjauh ya, sikap dia tuh yang seperti itu, yang kasar ya, bukan karena dia nggak punya uang atau nggak punya pekerjaan, tapi lebih kepada apa sih, basic manner aja sih. Sebetulnya kamu bakal ganggu banget gitu di hubungannya, kamu bakal ninggalin dia, menjauh dari dia ya. Dan ya di sini sih memang kekurangannya dia adalah pada kurang beruntung ya. Hidupnya tuh kurang beruntung karena itu dia lebih fokus pada diri sendiri ya, untuk karirnya, untuk masa depannya. Jadi kamu tuh suka mudah di apa ya namanya, ditinggalin, karena dia selalu mikir, ya nanti kalau gue susah siapa yang nolong, padahal ya ada kamu gitu ya. Tapi dia selalu berkata yang menjengkelkan hati kamu ya. Kamu juga sama sih di sini, bikin apa ya, hubungan itu dari awal sudah bikin jengkel gitu. Mungkin ya ngomongnya yang ketus gitu. Padahal di sini kamu mungkin bukan orang yang pengemis gitu. Tapi dia ini seakan-akan kamu tuh kayak mau ngambil, kayak sedang berharap mendapatkan keuntungan dari hubungan ini, padahal salah besar ya. Kamu mungkin sudah banyak di sini habiskan dalam perjalanan ini, waktu, kesempatan, dan apa ya, kekuatan kamu mungkin di sini berpengaruh sehingga hubungan ini terjalin cukup lama. Ini lama putusnya nih karena di kamu ya, kekuatannya ada di kamu ya, kekuatan uang, pikiran, terus basic manner juga ya. Pinter ya, jadi nerapin hati kamu supaya nggak terlalu sakit, karena kamu lebih mengutamakan cinta kamu bisa nggak kehilangan dia, padahal kamu udah dalam batin tuh udah lepasin ya nggak sih di sini. Tapi kamu ya kembali lagi, maafin lagi, terayu lagi. Gak, kamu itu emang orangnya hebat, tapi sayangnya gampang kerayu, makanya nih gampang patah hati. Ya udah janji nih nggak bakal deketin lagi gitu ya. Udah berkali-kali nerapin di dalam hati, pokoknya kalau lu dateng tapi gitu lagi, kerayu, mudah mudah kesentuh apa namanya, jiwanya ya. Jadi gampang gampang kembali dan gampang memaafkan, dan juga gampang hancur lebur. Kita lihat lagi bagaimana saat ini kondisi dia, seorang yang ya kamu sudah tidak berkomunikasi ya, sepertinya sudah 6 sampai 8 mingguan. Oke, As of Cups. Tapi dia sayang banget loh. Nih, lagi menahan kerinduan sama kamu ya. Perasaannya masih besar sama kamu nih. Ini bersyukur aja ya. Campur aduk saat ini, tapi lebih besar kecintanya sih, kangennya sama kamu, berharap hubungan ini nggak rusak,
nggak ada kehancuran lah, belum siap dia menerima keadaan sendiri lagi atau memulai hubungan baru dengan siapa gitu. Dia belum siap. Di sini aku ngerasa dia pingin memperbaiki hubungan ini nih, energinya, perasaan dia lagi apa ya, campur aduk. Pada intinya dia tuh kangen sih ya, dia masih sayang gitu loh, walaupun di sini banyak bertengkar, kayak masih sayang sama kamu. Oke, ada Seven of Pentacles. Dia nunggu kamu juga sih, ngebuka komunikasi ya. Terus beberapa hari ini mungkin sudah beberapa minggu lah, entah ini yang terjadi sih, yang aku lihat kepikiran terus gitu. Yang aku bilang ya, orang itu sehari mungkin bisa beberapa kali mikirin kamu ya, di tempat sepi atau mungkin dalam keadaan dia bersama dengan siapa gitu ya, kepikiran kamu terus. Mungkin juga kalau dia lagi happy nggak bisa happy full, pasti kebayangnya kamu di sini. Pusing ya dia. Jadi bisa dibilang badannya atau suhu di tubuhnya ini sebadan badan gitu ya. Ini panas ini ya, hawanya panas, mungkin telapak tangannya, kepalanya ya, keningnya gitu, mukanya panas. Jadi dia tuh kayak pengen merem aja, tapi merem itu bukan tidur, cuman ngebayangin kamu, mikirin kamu, angan-anganin kamu, seakan-akan kamu tuh lagi dicumbuin dia ya. Cuman di sini aku rasa tuh kayak emang orangnya agak agak sombong ya, jadi susah dia buat terus terang kalau dia tuh butuh kamu gitu. Bucin sebetulnya orang ini nih ya. Dan sebadan badan panas itu karena dari hatinya dia nih ya. Hatinya di sini dia gelisah, campur aduk dia, karena takut dia kehilangan kamu. Dia nunggu kamu kok lama nggak hubungin dia, aduh gimana gitu ya, perasaannya tuh juga khawatir. Mungkin juga kamu di sini kepikiran dia ya, kamu menemukan bukti-bukti yang mungkin bikin dia ini nanti kenapa. Ini mungkin permasalahannya di sini sangat pelik ya. Ini yang membuat kalian tuh saat ini tidak komunikasi dan saling menjaga jarak adalah mungkin karena kesalahan dia, atau mungkin dalam komunikasi memang keras ya. Sehingga mungkin di sini dia berkata-kata yang tidak sengaja dia ucapkan ya, pada akhirnya dia juga takut ketahuan bahwa apa yang dicari sama kamu itu jadi ada buktinya gitu. Agak sedikit rungsing, pusing lah dia itu. Makanya dia lagi nenangin pikiran gimana nanti pada saat ngadepin kamu gitu ya, reaksi dia mau santai, mau tenang, itu tuh yang sedang dia hayalin ya. Jadi seakan-akan kamu berada di sisi dia atau melakukan suatu pendekatan ke dia lagi, dia akan melakukan ini gitu ya. Jadi dia mau dipandang bersih ya, tidak punya masalah, terus tidak bucin, tidak merasa butuh kamu. Jadi dia pingin dipandang bersih ya. Padahal udah ketahuan gitu kalau dia ini memang ya bisa dibilang munafik sih, emang punya perasaan yang cukup besar sama kamu, tapi sengaja kayak narik ulur terus waktu untuk baikan sama kamu, untuk mendeketin kamu ya. Terus banyak pertimbangan terus dianya, kayak seakan-akan dia doang yang bener gitu, kamu tuh selalu salah di mata dia ya. Dan ya memang sikapnya keras, The Emperor sih, keras banget ya, nggak mau menang sendiri guys, ya ampun, mau ngomong apa aja nggak bakal nyampe di kupingnya dia. Tapi nanti kalau dalam keadaan dia sendiri, dia berpikir kok ya. Kalau memang dia bukan orang yang berpikir, emang agak susah kamu buat bisa menyembuhkan dia. Orang-orang tidak berpikir itu akan sulit menemukan jalan kebaikan karena ngerasa selalu coba lagi, nganggap semuanya tuh gampang gitu, nganggap bukan orang yang easy going atau gimana ya, tapi kayak orangnya sebenarnya ruwet loh ya, nggak tertata hidupnya itu. Makanya kalau ngejalin hubungan sama kamu yang full bagus attitude-nya ya luar biasa ya, ini dia akan kayak digoreng kamu gitu ya. Pada saat kamu sudah move on, ini bahaya, dia bakal habis-habisan kena semprot gitu ya. Komplainan kamu tuh udah banyak mengenai diri dia, mungkin
dari cara-cara dia bicara ya, cara menerapkan dia di dalam hubungan ini ke kamu gitu ya, apa ya, kayak mungkin eh apa sih, memperlakukan kamu dengan cara suka-sukanya dia. Nanti lama-lama kamu bakalan ngomong, bakalan kasih peringatan sama orang ini. Udah ketemu kan justice, jadi kamu udah ngantongin bukti-bukti dan kekuatan. Ya udah pasti walaupun dia segalak gimana pun, mungkin seserem apapun, kamu juga tumbuh keberanian karena kamu diberikan wewenang oleh semesta ya, mendapatkan banyak bukti-bukti gitu. Terus kamu juga dikuatkan, diberikan keadilan, sehingga dia udah pasti bakalan kalah dia gitu ya. Cuman di sini dia ngerasa sombong gitu, bahwa dia itu bersih dan suci gitu ya, nggak pernah berbuat salah, nggak pernah merasa jatuh cinta, padahal sebetulnya dia lagi galau, takut banget kehilangan kamu ya. Daripada ditinggalin kamu cenahnya, lebih baik dia yang ninggalin kamu duluan supaya dia nggak ngerasain sakitnya. Konyol kan, ya kan? Apa enggak ini dibilang dia bucin sama kamu gitu ya? Orang dia bucin sama kamu loh ini. Sampai dia harus ngambil tindakan, dia mau ninggalin kamu duluan sebelum kamu ninggalin dia. Dia nggak mau gitu, ngerasa eh apa ya? Ya terhina lah. Mungkin di posisi seperti itu membuat dia tidak akan nyaman. Dia udah tahu lah ya, udah ngerasain kayaknya kalau kamu itu bakalan ngejauh lama gitu. Dan dia juga di sini kayak bikin ancang-ancang aja, nggak mau ngomong, cuek, terus agak dinaikin ya judesnya, juteknya atau belagunya tuh naik. Karena apa? Karena dia mau jaga si batinnya itu ya, mau tamenin si batinnya itu supaya nggak lemah, nggak merasa kehilangan kamu. Jadi dari sekarang dia udah nerapin itu gitu loh, supaya dia tuh pada saat kamu pergi dia aman gitu, nggak kesakitan ya, nggak punya pikiran yang buruk gitu terhadap tubuhnya, terhadap hidupnya gitu. Makanya dia lagi belajar saat ini. Aneh ya, orang ini tuh belum berpisah sama kamu tapi dia udah belajar memisahkan diri supaya dia bisa mendapatkan harga dirinya. Sebetulnya dia yang terluka itu adalah harga dirinya guys ya, harga dirinya. Sebetulnya cintanya besar sama kamu, campur aduk gitu antara ego dan perasaannya gede gitu. Dan di sini dia takut banget sih kamu ninggalin dia, makanya dia kayak nerapin bonding buat dirinya sendiri supaya dia bisa sembuh nanti pada saat kamu benar-benar pergi dari dia. Konyol ya enggak? Oke, kita lihat lagi ya. Ada Nine of Cups, lalu tuh kan sayang dia, pura-pura bebas, nggak butuh kamu, nggak ngerasa kesepian. Tapi ya ampun, lihat Nine of Cups loh teman-teman. Dia sepertinya kayak terobati hatinya, mungkin karena dia juga kepoin, salpokin kamu terus ya, mungkin ngecek foto profil kamu terus. Dan di sana masih kayak diri kamu belum berubah ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah nonton video aku sebelumnya dan kamu juga tahu mungkin seseorang yang kamu cintai senangnya dengan style apa, kayak mana. Pada akhirnya mungkin foto-foto profil yang udah diperbaharui diganti lagi ke semula ya. Mungkin ada yang beberapa seperti itu karena pingin narik perhatian dari dia ya. Aku tahu pasti ada beberapa orang yang ngerasa masih punya keinginan untuk menyambung silaturahmi atau mungkin hubungan jauh lagi dengan dia. Udah diganti lagi profilnya ya. Terus juga cara-cara mengisi media sosialnya karena menarik perhatian dia. Ya betul ya. Mungkin aku agak-agak tahu beberapa subscriber aku ya, asik, yang mengikuti aku. Dan aku juga tanpa sengaja ngeliat ada beberapa sih ya, yang awalnya profilnya mungkin udah kayak kebebasan, ngerti nggak sih? Profil-profil orang yang bebas itu ya, dia bisa berekspresi lah ya, dari bentuk tubuhnya yang indah atau ganteng dia menampilkan itulah gitu ya. Tetapi mungkin udah ngelihat video aku sebelumnya yang seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu, masih sayang gitu. Mungkin dia bisa ngecek dari profilmu yang masih menerapkan
foto yang dia suka gitu ya, atau mengisi media sosialmu dengan apa yang dia suka darimu dulu gitu. Akhirnya dia kembali lagi isi media sosialnya seperti itu ya, suka dengan kata-kata yang begitu. Mungkin kebanyakan ya orang-orang subscribe tuh kan susah banget. Itu adalah orang-orang yang punya spiritualnya tinggi-tinggi ya, dan isiannya itu ya tentang sebuah kalimat-kalimat yang tentang semesta ya, udah pasti gitu narik orang yang dicintainya ini pasti bakal kembali. Aku yakin pasti balik. Ini orang pintar banget sih, kata-katanya ini menyentuh, kata-katanya ini nggak pernah ada di tempat lain, nggak ada orang yang bisa ngomong kayak gini. Akhirnya apa? Kembali. Dan ini yang terjadi ya, pada dia saat ini juga begitu nih. Happy dia ngeliat, wih ternyata nggak berubah ya profil gitu ya, ternyata dia masuk jadi gembira, dia tuh ya seneng gitu, walaupun tidak bisa bertemu kalian, ada batasan karena saling menjaga jarak saat ini karena sesuatu kondisi yang menyebabkan kalian harus begini, yaitu adalah ego, tidak ada yang mau duluan ngomong ya. Dan orang yang kamu suka ini termasuk orang yang belagu. Padahal di sini tuh of cups, dia nggak bisa loh tanpa kamu. Di sini mungkin kamu juga udah jadi sales marketingnya dia ya, mungkin ya. Kalau dia seorang wirausaha ya, kalau dia punya suatu bisnis, kamu jadi sales marketing yang cukup setia, makanya dia nggak akan bisa kamu tinggalin gitu loh. Nggak bakalan, pasti bakalan komunikasi melulu, alasan apapun itu, perasaan dia nggak bisa lepas dari kamu. Ya bukan karena kemampuan kamu yang pinter ya, tapi memang kebutuhan dia mesti ada melibatkan kamu gitu. Jadi ya udah pasti dia nggak bisa nih gitu. Jadi banyak pertolongan yang sukses ya, yang kamu usahakan, makanya dia sangat percaya sama kamu. Dan dalam hal apapun dia pinginnya kamu sih gitu ya, percaya banget sama kamu 100%. Emang orangnya belagu gitu ya. Dia nggak akan mengakui, gue suka sama nggak akan dia ngakuin. Di sini liatin ya teman-teman semuanya, ini oke, ini si Taurus ya, ini Taurus, Virgo, Libra, Aries, Aquarius, oke. Aquarius yang udah ngerti bakal ngilang nih, ya kan? Dan beberapa zodiak yang aku sebutin tadi kan orangnya nggak mau disalahin, so suci, harus kamu yang duluan gitu loh. Kamu yang harus memuja mereka, bukan baik lagi, tapi muji dia, baru dia akan membuka hatinya. Gampang banget loh ngeluluhin orang-orang ini, yes. Kirimkan kata-katamu yang indah-indah, yang seakan-akan kamu adalah hambanya. Ya ampun, segitunya deh orang ini. Beneran. Bakalan kelepek-kelepek kok. Nggak masalah kamu di sini mungkin melanggar permintaannya dia ya. Tapi dia akan memaafkan dengan pujian itu, karena dia bisa luluh dengan pujian. Serius, aku nggak bohong di sini ya. Dia soalnya percaya sama kamu, jadi omongan jelek, omongan bukan jelek ya guys, tapi omongan kayak nyindir gitu, bukan nyindir, apa sih teman-teman, kayak dia tuh dirayu tapi sebenarnya rayunya itu cuman bercandain doang. Dia percaya banget loh sama kamu, serius. Sebenarnya dia tuh nggak pinter-pinter amat gitu, perasaannya tuh gampang kerayu, gampang, makanya cepet banget dia marah, hancurnya orangnya gampang dirayu. Emang kuat memang sosok Aries nih ya, kuat sosok Taurus nih dan Virgo ya, tapi gampang kerayu ya mungkin si Aquarius juga mungkin ya, orang ini tuh gampang ngekat ya, gampang ngelupain gitu, tetapi akan diingat terus tuh yang bagus-bagus, walaupun itu sebenarnya cuman rayuan ngegombal gitu, gimana sih, yang receh gitu loh, yang enggak. Aquarius sudah pasti tahu itu bakal kayak ala gua digombal, dia tahu, dia ngerti pasti kalau dia lebih mengutamakan harga diri dia, nggak bakalan ya gua kerayu lu gitu. Tapi untuk yang lain nggak mungkin. Bener, serius aku ngomong ya.
teman-teman pasti pinter lah, tahu lah tentang perjodiakan, dan mulai sekarang tuh banyak mengetahui itu buat ngeliat ya gimana cara mengalahkan dia ya. Ada King of Cups ya nih. Oke, siapa ini? Bisa Cancer, Scorpio, Pisces, lawan yang sepadan. Ya, orang-orang ini orang yang paling pinter, gampang ya menaklukkan seorang yang dingin, yang angkuh, yang belagu ya, karena orang-orang ini kesan, bukan sebuah kesan aja sih, tapi memang dalam kenyataan hidupnya punya prestasi, punya kepintaran, punya kepandaian, punya sensitivitas yang cukup tinggi terhadap hal-hal spiritual, hal-hal kegaiban ya. Bahkan pada ilmu-ilmu pendidikan juga wow gitu ya, menguasai gitu. Gampang banget sih buat naklukinnya gitu. Cuman karena ego aja, gue nggak mau dong nggak dihargai, ngapain balik lagi sama dia, padahal bisa naklukin. Cuman perasaanmu yang lama kelamaan berubah menjadi tidak mencintai dia, tidak menyayangi dia gitu ya, karena stuck di tempat terus, karena dia nggak mau usaha, gue mulu yang usaha. Jadi kayak gitu ya kamu nih di sini tuh, kayak cinta sebenarnya tapi capek gitu loh, usahanya cuman kamu aja, dia emang maunya disuapin terus. Ini sih yang jeleknya di dalam hubungan ini, dalam hubungan yang banyak musibahnya itu adalah karena cuman sendiri orang aja yang berjuang, yang dianya mungkin kayak keenakan, atau mungkin karena memang sudah merasa nyaman dan percaya sama kamu, mungkin ya dia menyerahkan segala tanggung jawab itu, makanya dia nggak berpikir ke arah oh aku harus saling nih 50-50 membantu gantian, itu nggak ada kesana pikirannya ya. Kalau ngomong kamu membahas tentang jasamu, nanti bilang wah kamu perhitungan, ribut lagi, dianya aja nggak ngerti ya nggak guys. Oke, saat ini dia merasa menyesal dengan mungkin ya dia udah kasar sama kamu, atau dia mungkin nyesel kenapa ya dari awal hubungan ini menerapkan sesuatu yang kurang baik gitu. Dia tahu lah hubungan ini banyak tidak baiknya diakibatkan oleh dia ya. Kadang manusia kan ada titik sadaran juga. Udah banyak mungkin yang dia alamin ya, yang udah dia rasain. Dia bakal ada lah namanya waktu buat sembuh gitu, ada gitu. Diturunkannya itu kadang berbeda-beda jam-jamnya ya. Orang itu sadar kebanyakan mungkin di dalam malam hari, atau mungkin tiba-tiba kehilangan seseorang, mungkin dalam hidupnya lagi ada kepergian orang tuanya atau saudara anggota keluarga lainnya, membuat dia mulai kayak sadar ya bahwa kehilangan kamu, jauh dari kamu itu bener-bener beban buat dia. Bahkan dia yang tadinya belagu gitu ya, sombong, atau ya dia mulai kerasa gitu, mulai kerasa banget membutuhkan uluran tanganmu, membutuhkan perasaanmu. Karena di sini aku ngerasanya mungkin kamu juga pinter ya menerapkan apa-apa di dalam hidupnya dia. Mungkin juga banyak yang berubah, yang tadinya mungkin tidak disiplin, tidak rapi, tapi memiliki hubungan sama kamu cukup bikin dia 100 derajat berubah ya. Jadi orang yang bekerja keras gitu, banyak menyisihkan uang karena terpacu cita-citanya ya, karena kamu punya hobi yang mengejar cita-cita gitu. Terus pandai mengolah keuangan, terus udah banyak mengeluarkan biaya hidup buat dia, tapi kamu masih bisa glow up ya, udah masih bisa beli barang yang mewah-mewah. Dan dia juga berpikir kenapa sih kok dia nggak bisa, dia berpikir dan terpacu lah ya semangatnya untuk berubah gitu. Nyesel gitu kenapa selama menjalin hubungan dengan kamu nggak baik-baik aja. Mungkin kalau dia sopan santun ya seperti itu doang sih sebenarnya. Aku rasa di hubungan ini tuh basic mannernya kurang banget. Kalau dia mau menerapin itu aja ya, untuk physical touch mungkin kalau orang galak biasanya itu nggak kekurangan ya. Pasti udah keteteran juga kamu ngelayaninnya. Cuman kalau 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 aku lihat dari sifatnya dia ini, itu yang bikin kamu kayak enggan untuk percaya ya, ragu dengan sikapnya dia gitu ya. Takut
penyakitnya balik lagi gitu, karena kamu udah memberikan kesempatan beberapa kali dan dia nyesel banget. Mungkin ini yang kejadian 1000 kali ya yang dia lakuin ke kamu, sehingga kok cukup lama. Kali ini kamu tidak kembali cukup lama ya. Dan mau nggak mau dia harus menghubungi kamu gitu. Oke, ini bottom of the deck-nya the lovers ya. Ih, ya kan? Duh. Ini bener-bener loh, dia sayang banget sama kamu ini, ya ampun. Tapi mungkin kamu udah kesel aja ya sama dia ini. Orang nggak ngerti, nggak pernah saling justice nih, nggak pernah bisa melihat kondisi kamu. Dia selalu melihatnya kamu tuh kuat, hebat, padahal kamu, ya walaupun aku kuat, kenapa aku juga sama manusia, pengen disayang, pengen dapat perhatian, pengen dikasih hadiah, tapi ini enggak gitu ya, pengen disopan santunin, dihargai ya sebagai pasangan. Apalagi di sini aku rasa juga kamu ya memang kamu sayang, cuman nggak bisa gitu loh. Bisa sih gitu ya, tapi kayak ragu gitu buat nerusin hubungan ini. Sayang sih, tapi kayak nggak punya rasa percaya lagi sama dia. Sayang memang, masih hatinya masih sering kangen, tapi nggak percaya gitu akan ada kebaikan di dalam hubungan ini ya. Nine of Swords berdekatan dengan the lovers, penyesalan, nyesel banget ya, karena menjauh dari kamu tuh dia juga ngerasain kok kesepian, dinginnya mungkin. Biasa ya, perhatianmu yang berlebihan itu membuat apa ya, kayak kecanduan dia ya, jadi pengen digituin lagi. Mungkin kalau dia mencari yang sama pun nggak akan mungkin dapetin eh, perhatian yang kayak kamu. Kan orang beda-beda ya, isi kepala itu beda-beda. Isi hati juga beda-beda ya, apalagi ketemu zodiak yang beda lagi, mungkin akan dianya gitu yang banyak dituntut atau susah bergerak ya, dan dia nggak kepikiran sih ya. Mungkin untuk kali ini dia masih memantau kamu terus karena masih punya perasaan itu, walaupun memang dia bersembunyi di balik kesombongannya ya, bersembunyi di balik kekuatan ya, marahnya dia, seakan-akan dia orang hebat, orang yang kuat, orang yang ya memiliki bumi ini ya, yang memiliki matahari, jadi dia bisa sombong gitu. Kalau dia marah mungkin matahari ini akan mati gitu ya. Jadi ya kayak gini ya orangnya. Jadi kamu juga udah gak punya kepercayaan, tapi memang rasa cinta dia boleh diterawang, asik. Kalian boleh privat reading nih, beneran masih sayang kok. Cuman di kamunya aja udah nggak bisa nerapin itu karena udah nggak percaya dia ya. Di sini karena apa? Nggak percaya dianya. Sampai detik ini nggak ada pengorbanan yang bisa dia lakukan. Ya enggak? Ya enggak teman-teman. Kenapa? Oke, kita lihat pesan semestanya di sini ada listen, dengarkan isi hati kamu ya. Kalau kamu mau hidup sukses, mau hidup bahagia, maka dengarkan hati kamu. Arahnya kemana ya? Lihatlah sekeliling kamu. Kalau kata hatimu bilang, lihatlah sekeliling kamu, lihatlah pada lingkaran yang lebih besar. Apa yang paling menonjol di hubungan ini yang membuatmu terluka ya? Jangan karena mungkin kamu mencintai, kamu buta ya akan kesakitan yang kamu rasa setiap hari. Atau kamu berpikir gini, oh ini karena aku yang cemburuan atau banyak nuntut. Ini yang membuat dia banyak berubah pikiran, berubah keadaannya ya. Yang tadinya dia so sweet, kok tiba-tiba jadi orang yang seganas itu, sekejam itu perkataannya. Mungkin ada sesuatu yang salah diterapkan di dalam hubungan ini. Dengarkan isi hati kamu, dengarkan isi hatimu ya, agar kamu punya peluang untuk hidup bahagia. Jangan sampai karena kamu ini adalah apa ya, korbannya gitu, kamu merasa bukan korban atau kamu merasa benar-benar sudah habis-habisan berjuang, dan hal ini membuat diri kamu kayak nggak punya kesanggupan untuk merubah nasib. Jadi apa ya, kayak ya udahlah emang aku mah kayak gini gitu ya. Ya udahlah mungkin emang udah nasibnya begini, aku nggak bisa lepas dari dia gitu. Aku nggak bisa ninggalin dia. Emang udahlah nggak apa-apa kalau dia kayak gitu juga, aku terima. Ya udah, kamu akan menerima
kesakitan itu terus menerus. Tapi kalau aku lihat di sini dari perasaannya dia ya, dari energinya dia, ini emang sayang. Ada Ace of Cups ya, ada The Sun. Jadi masih ada, akan perubahan tuh masih akan ada di jalan hubungan ini. Dan dia juga masih butuh kamu. Di sini juga ada energi gairah ya, masih ada gitu untuk bisa hubungan ini kembali baik tuh masih ada. Dia juga masih pingin ngejalanin hubungan sama kamu, masih bisa diajak buat perubahan, masih bisa diatur dia ya. Two of Cups nih, apalagi dia di sini mungkin orangnya agak males ya, malas bergerak di sini tuh. Di hubungan itu dia males untuk berjuang, maunya kamu terus di sini. Sayang, tapi nggak ada pengorbanan. Itu yang bikin kamu ragu sih sebetulnya, gitu aja. Tapi untuk kesemuanya kayak emang kamu nggak mikirin apapun ya. Iyalah, karena kamu juga udah mapan, udah ngerasa kamu mampu menghandle semuanya. Tapi lebih kepada kurang 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 berkorban, atau perjuangannya buat kamu tuh nggak ada. Jadi kamu tuh udah capek banget ya, di sini disuruh istirahat. Ambil waktu lah untuk istirahat. Kalau kamu nanti udah cukup istirahatnya, kamu akan bisa berpikir baik, jernih ya, dan kamu akan mendapatkan pintunya ya, titik terangnya akan terlihat. Tapi kalau kamu capek dipaksa mikir, itu emosi yang ada, gerah badannya, gerah pikirannya ya, nggak bisa dapetin hasil, malah yang ada tambah ruwet. Tapi udah deh, bener-bener matiin dulu komunikasi dengan dia supaya kamu bisa rileks ya. Atau kamu kirimkan pesan sederhana aja yang bikin dia seneng, yang bikin kamu mungkin nggak butuh dibales. Yang penting kamu bisa ngirimin pesan ya buat nenangin dia gitu, supaya dia kayak apa ya teman-teman, supaya dia nggak pergi kemana-mana, bahwa kamu kode masih sayang dia, masih kasih kesempatan. Udah, nggak usah komunikasi lagi. Kalau dia balas secukupnya. Kalau dia nggak bales, ya udah, jangan dikejar-kejar ya, dry text aja biar penasaran dianya. Asik ya. Kamu kan manusia, bukan malaikat ya. Jangan terus-terusan lah memaafkan, tapi harus punya waktu buat ngelihat, untuk menambal itu hatimu yang bolong-bolong, yang perih ya, yang mungkin sesek karena banyak bebannya cuma satu. Kenapa sih dia kayak gitu, kenapa pertanyaan terus, kenapa dan kenapa ya. Tidak mau menjawab ya. Kamu takut, padahal kamu udah tahu jawabannya, kamu udah tahu bakal kayak mana ramalannya. Cuman sayang gitu, kalian berdua tuh masih sama-sama sayang. Yang satu malas berjuang ya, kamunya udah capek gitu, banyak yang udah kamu korbanin, tapi dianya masih manja, masih berasa tidak bisa apa-apa. Padahal ada kebahagiaannya sendiri, walaupun sederhana yang dia lakuin ke kamu, tapi dia nggak mikir ke sana. Yang ada kamu terus yang dicecer gitu ya, yang diwajibkan baik, tapi dianya kok nggak. Ya ini yang bikin kamu kecewa. Oke teman-teman semuanya, ini inisial untuk pembacaan kita hari ini. Dan rising dari zodiak Leo, ada Pisces, Taurus, Leo, Sagittarius, Aries, Cancer, Virgo, Taurus, Libra, Aries, Aquarius, Sagittarius, ada Cancer lagi, Capricorn, ada Scorpio, Cancer, Pisces, Gemini, dan Gemini. Dan oke, teman-teman semuanya, dia selalu mengingat kamu ya, siang malam di tempat yang sepi, ramai. Kamu saat ini menghantui dia ya. Tidak tenang hatinya, batinnya panas. Jadi sebadan-badan tuh panas karena mikirin kamu guys. Hatinya yang panas karena gelisah. Dia berpikir negatif, bahwa kamu berpikiran kayak mikirnya dia cuma cari untung dari hubungan ini gitu. Jadi dia nggak mau dinilai seperti itu ya. Dia benar-benar nggak tenang. Perkataan kamu mengganggu aktivitas dia, mengganggu cara berpikir dia ya. Akhirnya mungkin yang tadinya bijaksana akhirnya ngawur kemana-mana karena kesel ya, kamu terlampau hebat gitu, ngena pas gitu di hatinya, tersinggung lah dia ya.
Oke teman-teman, tetap kuat pada tujuanmu. Kalau memang dia adalah yang terbaik buat kamu, maka pertahankan. Tapi kalau dia sudah memang kamu melihat dia tidak nyaman, tidak baik untukmu, maka tinggalkan. Kalau kamu masih belum yakin, cobalah untuk istikharah. Tapi kalaupun kamu sudah tahu di mana ganjelannya, di mana halangannya, maka itu yang harus kamu lihat ya. Kalau dia single, kamu bebas. Tapi kalau dia ada seseorang, itu yang harus jadi pilihan kamu. Yang terbaik itu apa? Oke, bye bye semuanya, see you.